Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes di general reading ya, ini pembacaan secara umum, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi dimohon untuk bisa dalam kami readingan ini, oke. Jangan kaget ya, menembus batinnya. Begini isi hati terdalam dia ke kamu yang sesungguhnya. Ya, kita akan lihat bagaimana sesungguhnya isi batin ya, isi hati terdalam dia ke kamu ya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini atau kamu pikirkan ya. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu dan gunakan intuisi hati kamu. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah like ya, yang sudah komen, sudah subscribe. Dan terima kasih buat sahabat aku semuanya yang sudah klik video ini. Dimanapun berada, semoga selalu dalam perlindungannya. Amin. Kita akan mulai, fokus. Jangan kaget ya, menembus batinnya. Begini isi hati terdalam dia. Begini isi hati terdalam dia ke kamu yang sesungguhnya. Nggak terlalu ngekeng ya, nggak terlalu ngekeng, apa namanya, bukan nggak fokus, tapi nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu fokus tetap, tapi dia membawakannya itu secara santai, secara rileks ya. Ini energi pertama buat kamu dari dia. Perasaan tuh nggak bisa dibohongin orang ini ya, dia ini ya. Perasaan ke dia itu nggak bisa perasaan dia ke kamu itu nggak bisa dibohongin. Banyak perasaan, sayang, kangen, cinta, ya, ingin selalu bersama. Perasaan dia nggak bisa ya, nggak bisa namanya itu, nggak bisa menipu ya. Dilihat secara melalui kartu ini ya, secara energinya ya. Dan yang pasti kenapa sehingga menjadi kayak beban gitu, beban yang harus dia tanggung. Kangen yang terkadang itu ndak bisa ditumpahkan begitu saja. Kenapa? Gimana sih rasa kangen seorang seorang maskulin kepada feminimnya, atau seorang feminimnya kepada maskulinnya, yang diliputi dengan perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan yang campur aduk, perasaan seorang kekasih terhadap kekasihnya, gitulah. Paham ya? Paham. Jadi kalau menjadi beban. Ini hati, isi hati dia yang terdalam seperti ini ya. Mungkin ada juga ya, ini bukan lebih, tapi memang kenyataan ada juga, dan memang bisa aja dan tidak menutup kemungkinan semua bisa mengalaminya. Perasaan rindu terhadap seseorang yang disayang, perasaan rindu terhadap orang yang dicinta, perasaan rindu terhadap sesuatu yang ada di hati gitu, merindu, yang notabene itu cinta ya, notabene itu sayang gitu ya. Sayang sama cinta sama nggak, Des? Tingkatan tinggi cinta, tetapi sangat bermakna sayang gitu. Jadi perasaan sayang, ingin mengungkapkan perasaan, tetapi akhirnya menjadi beban. Karena apa ya? Mungkin karena belum waktunya, belum saatnya, seperti itu. Ini yang dia rasakan ya, isi hati dia terdalam kamu tuh seperti itu, menahan rasa rindu. Kenapa? Ingin mencurahkan tetapi belum waktunya, belum saatnya. Akhirnya menjadi sebuah beban. Jadi kan cuma ngelamun aja ya, ngelamun. Mungkin seperti itu kan. Sebuah keinginan pernikahan. Ingin membentuk sebuah hubungan menjadi sebuah keseriusan.
membuat menginginkan ya sebuah keinginan di mana ini menjadi beban ya harus dihalalkan dulu. Dia sadar itu, makanya menjadi beban pikiran. Bukan beban mengeluh, tapi menahan rasa kerinduan yang sama. Dan kamu jangan salah, kalau dia ngerasa santai itu bukan berarti dia nggak ada rindu ya. Terkadang orang mempunyai pasangan tuh nggak ngerti itu loh. Bukan suami istri ya, maksudnya pasangan asmara gitu, relationship love gitu, love relationship gitu. Ya, belum ada ikatan, tapi menahan rasa karena sayang yang berlebihan, karena sayang yang sangat amat, bukan berlebihan tapi sangat amat. Ya, karena keinginan dia ya, itu terkadang nggak terwujud. Kenapa? Karena belum waktunya, belum saatnya. Dan akhirnya apa, dia konsumsi sendiri, menahan rindu, cuma sekedar menonton fotonya, cukup dengan nge-WA saja, atau terbawa mimpi. Inilah isi hati dia yang terdalam. Mungkin kamu nggak tahu ya, makanya jangan kaget ya. Kan orang itu kalau sudah sayang itu ngalir begitu aja, ingin apa ya, ingin melakukan tapi masih tak ada batasan. Terkadang dia ngerasa lelah ya, ngerasa lelah gitu, ngerasa lelah menahan rasa ini, tetapi tetap ada sebuah keinginan. Ini adalah santai, tapi dia tetap fokus berdoa pada Sang Pemilik alam semesta, memohon pencerahannya. Kenapa? Karena di sini adalah latar di bawahnya ini ada banyak warna kuning. Warna kuning sendiri itu dimaknai pemohonan sebuah pencerahan ya, atau pencerahan. Caranya bagaimana agar kerinduan itu mendapatkan pencerahan? Ya menikah. Itu yang ada di pikiran dia, yang ada di hati dia yang paling dalam, yang sesungguhnya kekal. Bukan sebatas nafsu, bukan sebatas keinginan duniawi atau fisik ya, seperti itu. Jadi harus ada batasan. Dia mengerti kok lelah. Kenapa? Dia tidak mencintai kamu atau menyayangi kamu itu bukan karena sebatas nafsu saja, tapi memang bentuk kerinduan, kasih sayang, cinta. Ini kan 9, ini ya, angka 9, merindukan. Ya, yang membatasinya adalah ini. Ya, jadi ini harusnya ke sini dulu. Nah, jadi keinginan dia batasin dengan ya udahlah dikonsumsi sendiri. Perasaan ini belum saatnya, harus menikah dulu. Kadang-kadang dia putus asa. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena pekerjaannya yang belum bisa memungkinkan untuk memberikan sebuah nafkah untuk kamu, atau mungkin belum mencukupi untuk sebuah pernikahan, atau mungkin karena dia lelah di sini, atau keputusasaan ini tercipta karena ya seorang maskulin begitu loh, menikahi seorang feminin. Menikah itu bukan cuma sekedar menikah saja, tetapi kalau bagi maskulin itu adalah sebuah tanggung jawab. Jadi sebuah, bukan beban ya, sebuah tanggung jawab di mana dia harus bisa membahagiakan pasangannya gitu loh. Ini yang ada di pikiran dia ini seperti ini, yang ada di hati dia itu seperti ini. Terbaran kartunya terlihatnya seperti itu. Jadi bagi mas, mungkin kalau feminim ya udah, aku nikahin kamu, aku lamar kamu, mau menikah dengan aku, ya oke. Cuma sebatas itu jawabnya, ya oke, aku siap. Ya kan, walaupun sang maskulin ini udah mengatakan kamu menerima aku apa adanya, feminim pun akan mengatakan iya aku menerima apa adanya. Tapi tidak ya, gengsi seorang maskulin itu 90% ya. Dia harus bisa mencukupi kebutuhan istrinya, pasangannya, keluarganya, rumah tangganya. Yang terlihat di sini ya. Kalau ada yang nggak begitu tuh berarti di luar prediksi ini. Ya. Ya bagi si dia ini ya, maskulin ini yang, atau ini kamu yang menonton maskulin ya, bagi kamu kalau kamu yang menonton maskulin ya, sebuah pernikahan itu bukan mainan gitu loh ya. Harus siap mental, siap spiritual, materi, fisik, kesehatan ya, seperti itu. Dan orang ini yang kita baca di sini ini ya, ini mungkin pasangan kamu atau pacar kamu, atau pacar orang lain yang kamu lihat ya, tapi yang pasti ini kita bicara tentang dia dan kamu gitu ya.
ya, isi hati seseorang ini yang di sini, si dia ini, dia ingin mempunyai kamu, membahagiakan kamu, dan dia tidak ingin membuat kamu itu merasa harus melibatkan dia di saat tanggung jawab dia tuh melohi gitu, kayak dia lagi, kalau bisa tuh dia tuh harus benar-benar mempersiapkan gitu, dan dia tidak ingin orang yang dia sayang itu ikut terlibat dalam kerepotan dia, ya termasuk cari uang lah, termasuk dia intinya ingin membahagiakan kamu, seperti itu. Orang yang terlihat di sini seperti itu. Ini dasar ya, ini dasar perasaan dia. Kita membaca dulu perasaan dia. Ya, seperti itu. Ya, ini isi perasaan dia. Nanti baru kita lihat klarifikasinya atau penegasannya. Sosok ini terlihatnya santai. Mungkin kamu kadang nggak ngerti dia itu santai banget, Des. Dia tuh kayak orang cuek, kayak orang nggak peduli. Tapi jangan melihat seseorang atau melihat pasangan kamu tuh hanya dari luarnya saja. Ya, itu mungkin dia nggak mau mengatakan karena apa, ya nggak mau membebani kamu gitu loh. Ya, yang terlihat di sini adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau menikah itu bagi dia ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Di antaranya membahagiakan kamu, kemudian membahagiakan anak-anaknya dan sekitar, itu mertuanya kayak orang tuanya kayak seperti itu. Yang intinya ya nggak mau membuat kamu kecewa. Ya sewajarnya, selayaknya sebagai seorang suami menafkahi, bertanggung jawab terhadap istrinya. Itu kalau bisa yang ada di dasar hatinya yang terdalam itu seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi untuk saat ini makanya dia putus asa karena belum mampu dan memang belum siap, tetapi dia hanya bisa menahan perasaan rindu itu. Ya, jadi kalau kamu tahu garis besar ya, dia bukan mencintai kamu, bukan abal-abal, tidak terlihat di sini ya. Tetapi kita gabungkan dari rasa ini dan ini. Dia berani menanggung beban tanggung jawab sendiri untuk menghormati kamu, untuk menghargai kamu. Ya, kenapa ketahuan, Des? Ya gini aja, orang kalau sudah cinta biasanya itu melupakan. Sama-sama cinta loh. Makanya kamu hati-hati. Jangan masuk ke lingkungan ini. Ini adalah lingkungan the devil. Godaan diri yang membuat kamu terjebak dalam sebuah masalah. Yaitu tentang ketergantungan, atau karena kamu merasa sudah melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Jadi kamu tidak bisa pisah gitu loh. Kamu menuntut. Dan ini tidak terjadi di prediksi ini. Justru dia putus asa karena belum bisa menjadi seorang maskulin yang benar-benar siap ya menikah. Tetapi ada di pikiran dia, ada di pemikiran dia, dan akan ada di tindakan dia bahwa dia ingin melakukan itu supaya tidak menjadi sebuah penyesalan di belakang. Ini kan ada di belakang ya. Ini hawa nafsu ini. Ada iblis, ada sepasang kekasih ya, maskulin dan feminim, di mana dia terikat rantai ya, di mana di cakaran dalam genggaman seorang iblis atau seorang bukan iblis, itu bukan seorang Des ya, dari sosok iblis gitu, di mana dia tidak bisa lepas seperti itu ya. Maka kita kalau menjalani sebuah hubungan hendaknya hati-hati. Cinta mati boleh, sayang mati boleh, rindu mati boleh, tapi jangan pernah melanggar yang satu itu ya. Pelukan boleh, ciuman boleh. Yang pasti yang satu itu jangan dulu, karena itu ada yang namanya disebut dosa ya, dosa. Bicara kita tentang dosa itu berarti sudah menyangkut agama. Enggak, yang pasti melakukan hal-hal yang dilarang agama itu tidak dianjurkan, gitu aja. Aku udah ngelakuin, Des. Kalau bisa ya cobalah kamu untuk melakukan atau tidak mengulangi lagi ya, seperti itu. Kalaupun mengulangi lagi, paling tidak udah dalam
izin Allah atau izin Tuhan atau memang sudah diresmikan gitu ya. Bukan ini ya, bukan Gondes menggurui, maaf ya, cuman kan kita itu hidup di naungan agama. Agama itu adalah sebuah tatanan ya, dimana ada yang dinamakan dilarang dan diizinkan. Nah, lakukan yang diizinkan. Karena apa? Menuju untuk yang dilarang itu ada prosesnya. Prosesnya ada di aturan agama. Nah, seperti itu ya. Dan orang ini, seseorang yang sekarang ada di prediksi ini, dia ini ingin melakukan sesuatu hal yang tetap di jalan lurus gitu, serius sama kamu. Dia berusaha untuk kamu jangan sampai masuk ke lubang yang dilarang agama. Caranya bagaimana? Dia menahan rindu, menahan sesuatu yang memang seharusnya nggak boleh. Dia berusaha keras untuk memegang atau memikul beban tanggung jawab itu untuk mencapai sebuah kesepakatan, diantaranya nanti adalah sebuah pernikahan, seperti itu. Jadi kalau kamu sayang sama dia, support dia. Kamu kalau sayang dia, doain dia yang terbaik. Semoga yang menjadi cita-cita dia untuk menghalalkan kamu tercapai. Sekarang Gondes tanya, wanita atau feminim mana, kaum Hawa mana yang nggak mau dihalalkan? Siapa yang tunjuk tangan? Silakan komen ya nanti Gondes respon. Kemarin belum direspon Gondes. Ya nanti mulai aku respon ya. Hari ini mungkin akan meluangkan waktu untuk ngerespon ya. Oke ya. Ya, semua feminim berharap menjalin sebuah hubungan menuju sebuah kesuksesan, yaitu dihalalkan. Dan kamu tidak boleh menuntut banyak kalau pengen dihalalkan. Ya, nanti kalian bisa bekerja sama, tapi tanpa dipaksa oleh pasangan. Nah, itu kamu boleh masuk membantu itu halal ya, halal, membantu itu halal, tapi jangan sampai dipaksa. Kalau dipaksa justru jatuhnya kan enggak boleh ya. Apa bahasa kerennya ya, diharamkan, nggak boleh gitu ya. Kalau kamu dengan senang hati membantu suami, itu terpuji ya kan, seperti itu ya. Jadi orang ini ya menembus batinnya ya, begini loh isi hati terdalam dia ke kamu yang sesungguhnya. Hormati dia, jaga hatimu untuk dia agar dia juga menjaga hatinya untuk kamu. Jaga perasaan dia untuk kamu ya, jaga perasaanmu untuk dia dan dia akan menjaga perasaan. Jadi cinta sendiri itu kan ada 4 unsur ya. Kalau menurut Gondes itu garis besarnya itu yaitu kepercayaan ya kan, jujur ya kan, terus saling setia, saling menghargai, saling menghormati, dan saling melengkapi. Kalau kamu cari yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang saling sempurna, tidak ada yang sempurna. Jadi dari kekurangan kamu ya dilengkapi dengan kesempurnaan dia atau kebaikan dia, ya kelebihan dia. Dan kekurangan dia kamu tutupin dengan kelebihan kamu. Itu namanya baru sempurna ya. Jadi intinya saling menghargai, itu saja sih. Kalau kita menghargai pasangan ya kan, kita juga akan dihargai gitu ya. Jangan sampai terjadi penyesalan. Oke. Sekarang Gondes akan coba shuffle klarifikasinya, penegasannya. Apakah betul sih seperti ini? Kenapa seperti ini? Kita akan lihat. Fokus ya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, kita akan lanjutkan. Jangan kaget ya menembus batinnya. Begini isi hati terdalam dia ke kamu. Oke, fokus. Baris pertama adalah dasar atau isi atau mewakili perasaan dia ya. Ini yang kedua, baris kedua adalah klarifikasinya dan menegaskan. Dimulai dari pentakel ya, keraguan tentang keuangan ya. Makanya dia belum bisa menikahi kamu ya, karena dia masih berusaha, tapi dia keinginannya besar. Ya, doa dari jauh dari kamu mungkin akan membuat ya meluluhkan ya
Allah ya, meluluhkan Allah, membuat rezeki dia mengalir karena doa seorang kekasih yang seorang pasangan yang tulus itu akan menembus langit seperti itu ya. Keraguan-keraguan yang dia rasakan ini ya tentang keuangan, dia akan mengawalinya ya, mengawali menjadi lebih giat. Dan memang di sini dia sudah mempertimbangkan sekali untuk melangkah ke depan, yang mengawali untuk perbaikan uang ya. Ini tidak terpuruk tapi uangnya mungkin belum cukup gitu, atau tipis, masih tipis gitu. Kalau untuk menjalin sebuah membentuk sebuah rumah tangga ya belum bisa gitu, belum bisa mencukupin. Nanti yang ada uring-uringan, pacaran bahagia, senyum-senyum, ketawa-ketawa, saling sayang-sayang, begitu menikah saling menghina, katanya kamu miskin, kamu nggak ada uang. Nah, kemarin kelihatan apa, sekarang kelihatan apa, seperti itu seharusnya orang berpikir ya. Jangan sembarang mengeluarkan kalimat menghina pasangannya. Kalau memang dulu nggak mau ya bilang aja nggak mau gitu ya kan. Jangan menghina seperti itu. Ini dia akan melakukan sebuah perantauan atau perubahan ya, akan pergi mencari uang dulu ya. Intinya nggak meninggalkan ya, tapi mungkin dia akan lebih fokus pada pekerjaannya, perbaikan ke depan untuk masa depan. Dia berpikirnya seperti itu, akan melakukan sebuah perubahan besar, yaitu sebuah urbanisasi dari uangnya tipis biar akan menjadi banyak. Caranya bagaimana? Bekerja, dan itu sudah dia pertimbangkan ya, seperti itu. Berjuang atau berusaha untuk mencapai sebuah pernikahan harus ada perjuangan, yaitu berusaha untuk mendapatkan pentakel yang mencukupin dan mencari pekerjaan. Ini kan mencari pekerjaan juga yang lebih baik. Itu yang ada di pikiran dia, dan semua sudah dia pikirkan, sudah dia pertimbangkan ya. Itulah keinginan terdalam dia, menghalalkan kamu, berusaha, berjuang. Kenapa dia harus pergi, Des? Bukan pergi meninggalkan kamu, dia itu kayak mencari yang lebih baik gitu loh. Kalau pekerjaan ya pekerjaan yang lebih baik ya, berusaha untuk menjadi lebih baik kehidupan dia agar nanti bisa membahagiakan kamu kalau hidup bersama kamu juga. Des, aku ndak butuh itu, ndak butuh dibantu. Jangan egois ya. Di sini dia melakukan sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Tetapi kalau kamu bicara seperti itu, namanya kamu egois. Saya bisa, Des, saya bisa cari uang sendiri, Des, saya bisa menghasilkan uang, Des, aku bisa bantu dia, jadi dia nggak usah meninggalkan aku. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 tahun, 2 tahun, memang kamu bisa bertahan. Selebihnya kamu kelelahan ya. Nah, perempuan itu nggak sesimpel itu, kamu nggak main perasaan. Merasa jadi istrinya sudah capek kerja, masih suruh ngasih nafkah suaminya, masih suaminya dapatnya cuma seperak, kamunya harus 5 perak. Capek tahu. Jadi kamu jangan egois ya. Bantu dia doa, bantu dia, dukung dia, bantu dia doa ya, karena doa kamu itu bisa nembus langit itu. Kalau kamu tulus, tetapi intinya seperti itu. Niat positif kamu dukung. Kamu udah kerja, kamu punya uang, punya penghasilan lebih besar dari dia, hargai dia gitu loh ya. Itu ya, jangan dibikin galau. Nanti kamu kalau berkata nggak usah sih, aku mampu, harga diri seorang maskulin cowok gitu ya, kaum Adam itu 90%, itu gengsinya seperti itu. Kalau perempuan itu cuman wanita itu cuman 10%, kebanyakan make perasaan. Kalau sekarang kamu lagi sayang, lagi cinta, ya iya enggak masalah, kamu jok terus, kamu kasih uang terus, maksudnya kamu bantu dia, kamu niat, karena model kamu saat ini masih cinta ya. Lama-lama bosan loh. Cinta itu ada fase jenuhnya, tahu nggak? Ada fase jenuhnya. Percaya enggak? Percaya.
Makanya ada yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun cerai, itu ada. Itu fase jenuh. Ya, karena apa? Kamu merasa berjuang sendiri, padahal itu nggak ada yang minta kamu berjuang itu. Ya, makanya saling menghormati, saling menghargai. Kalau istri kamu kerja, ya hormatin, hargain. Kalau suamimu kerja, hargain. Pasanganmu kerja, hargain. Gitu loh. Ya. Harganya berapa, Nes? Bukan bentuk nominal. Saling menghormati. Jangan bikin galau ya. Dia ingin memperbaiki perekonomiannya. Ya, saat ini terlihatnya memang perekonomiannya agak sulit. Support dia. Ayo semangat gitu. Ya. Jangan malah tok suruh stuck. Ya. Kamu lebih lebih mementingkan perasaan cinta kamu daripada menghormati dia. Ya adanya berantakan nanti, ya kan? Hanya dia merasa kayak direndahkan. Seperti itu. Aku bisa kondes, nggak usah dibantu sama dia. Biar dia itu yang penting sedapatnya, tapi kerja di sini gitu. Timbul cinta segitiga karena merasa nggak dihormatin, nggak dihargain, ya kan? Pernikahan yang nggak dihargain. Ini loh, dia ingin menikahin kamu gitu loh. Hormatin dia. Ini isi dia yang terdalam, hati dia yang terdalam. Bersyukur. Kalau kalian ada di ranah ini, ya bersyukur. Ya. Aminin. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin gitu. Ya. Amin ya Allah. Semoga kamu mendapatkan pasangan yang seperti ini gitu loh. Amin. Insya Allah. Ya. Doa yang terbaik kembali pada orang yang baik. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kamu mau tahu, inilah ya isi hati terdalam dia ke kamu. Kalau kamu ada di ranah ini, jadikan ini sebagai motivasi, antisipasi, pembelajaran. Ya, karena hidup sendiri membutuhkan sebuah antisipasi. Hidup atau perjalanan hidup membutuhkan motivasi, butuh pembelajaran. Kalau kamu resonate-nya sedikit, Des. Kalau ingin pure energi kamu, silahkan personal reading. Caranya bagaimana, Des? WA ke Gondes. Dan nanti di situ akan diprediksi secara pure energi kamu. Kali ini kan general reading ya. Energi diambil secara acak, di mana kalian menemukan video, disitulah energi kamu tertarik ya. Tapi ada yang tidak, ada yang kalau yang tidak resonan sama sekali, jadikan pembelajaran. Ambil manfaat daripada pembacaan atau ambil pembelajaran dari video ini. Banyak pembelajaran yang kamu bisa ambil dari pembacaan kartu ini. Ya, seperti itu. Atau minimal jadikan hiburan. Mendengarkan suara Gondes yang melengking-lengking, ya enggak? Oke, sahabat Gondes ya, semoga bisa menjadi sebuah tuntunan ya, bahwa seseorang itu hidup itu tidak boleh egois. Hidup itu harus saling menghargai. Hidup itu harus saling menghormati. Apalagi ini hubungan love relationship, ya kan? Saling menghormati. Karena cinta itu sendiri tuh adalah sensitif. Ya, oke. Dan jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam apapun. Letakkan keyakinan kamu di jantung kamu, di detak jantung kamu, dan letakkan hukum kamu di setiap nadi kamu, detak nadi kamu, ya. Oke. Di sini terlihat ada energi Capricorn. Capricorn itu gimana, Des? Cool ya. Dia itu masuk tanah ya. Ya. Terus ada energi di sini terlihatnya ada energi Cancer.
Cancer, Capricorn hampir sama ya, karakternya cool, emosional, tetapi dia setia ya, dan punya prinsip. Dia bukan tipe yang berzodiak ini bukan tipe orang yang mengandalkan orang lain ya. Dia punya prinsip hidup yang kuat ya. Kemudian ada juga di sini Aquarius. Ada juga energi daripada Leo ya. Jadi di tebaran kartu saat ini ada 4 elemen ya, elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen udara berbaur di tebaran kartu ini ya. Tapi yang paling dominan adalah ada Capricorn ya, tegas, emosional, tapi mencintai dengan pasangannya dengan sesungguh-sungguhnya, seperti itu ya. Oke, sekarang gue akan shuffle pesan untuk yang menonton atau menemukan video ini. Kita ambil 5 ya, tapi nggak gue shuffle, tapi kita menggunakan intuisi hati aja, soalnya terlalu banyak ya. Kita ambil ngacak 1, 2, 3, 4 ya, 1 lagi 5. Oke, kita akan baca satu persatu. Ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Jangan kaget ya, menembus batinnya. Begini isi hati terdalam dia yang sesungguhnya ke kamu. Dia akan meninggalkan kamu. Iya, dia akan meninggalkan kamu. Mana tadi? Nih, akan mencari perbaikan dalam hidup, untuk memperbaiki keuangan, atau untuk berusaha, atau untuk berjuang, agar semua yang menjadi keinginan kalian berdua bisa tercapai. Kamu harus introspeksi diri. Jangan meragukan cintanya. Ini untuk kamu ya, pesannya ya. Melangkahlah dengan doa. Ini pesan yang keempat. Kemudian percaya walaupun dia pergi, yang ngerantau ya, ini kan ada yang ngerantau, ada yang cuman pindah pekerjaan. Intinya tujuannya yaitu untuk mencapai sebuah perbaikan hidup agar bisa segera menghalalkan kamu ya, seperti itu ya. Kamu harus percaya, bantu doa, kalau kamu sayang, support dia ya. Oke, sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan cinta, semoga ini bisa menjadi bermanfaat video ini ya, bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua ya. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, minimal ya, jadi hiburan, maksimal bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu letakkan di tangan Tuhan. Intinya begini, cintailah dia karena Allah, dan jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini menurut pengertian kalian sendiri ya, karena apa yang kita harapkan belum tentu Allah memberikan. Karena apa yang terbaik bagi Allah untuk kita itu pasti baik, tetapi yang terbaik buat kita belum tentu baik bagi Allah. Yang terbaik bagi Allah tentu baik bagi kita ya. Jadi Allah Maha tahu, percaya, yakin ya, kamu harus selalu melibatkannya, seperti itu ya. Allah Maha sempurna, bisa membolak-balikan hati manusia saat ini ya, Maha kuasa ya. Saat ini Gondes Shuffle seperti ini, energinya bisa berubah. Besok pagi bisa dia menjadi lebih lain lagi atau lebih cinta lagi, seperti itu. Jadi letakkan cinta kamu, harapan kamu, doa kamu, apapun itu pada Sang Pemilik alam semesta menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Oke, tetap optimis, berjalan di rel kebenaran, jangan pernah lelah jadi orang baik ya. Tetap jadilah pohon yang rindang, selalu ngayomi, selalu memberikan keteduhan bagi siapapun yang ada di sekitar kamu atau dimanapun kalian berada. Sudon jangan, waspada boleh, tetap waspada ya. Oke. Ada kesalahan milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sebagai manusia biasa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.